Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat fisika. Perkenalkan, namaku Akron Julian. Dan di sini aku nggak sendiri nih. Aku ditemani sama temanku yang namanya Desi. Desi, bisa say hi dulu? Hai sobat fisika, kenalin nih, namaku Desi Fitri Astuti. By the way, kita di sini ngapain sih? Oh iya, di kesempatan kali ini kita bakal bincang-bincang nih sama teman-teman dari DKR. Wih, bareng sobat Departemen Keilmuan dan Riset. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, sudah bersama kami teman-teman DKR, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Fisika, perkenalkan nama aku Inggit Anggraini, biasa dipanggil Inggit, dari Fisika 2019. Di Himafi, aku menjabat sebagai Kepala Departemen Keilmuan dan Riset. Halo, perkenalkan, nama aku Foni. Halo, kenalin aku Cikuitara Mahfud, biasa dipanggil Cika, dari Fisika 2020. Di Himafi, aku sebagai staf Departemen Keilmuan dan Riset. Halo, perkenalkan, nama aku Dilan Wahyu Kinarki, bisa dipanggil Dilan, dari Fisika 19. Nah, di Himafi itu aku sebagai staf Departemen Keilmuan dan Riset. Kenalin, nama aku Praditya Ilham Fauzi, biasa dipanggil Adit. Aku dari Fisika angkatan 2019, asal dari Cilacap. Di Himafi saya menjabat sebagai staf Departemen Keilmuan dan Riset. Salam kenal. Wah, apa kabar nih sobat-sobat DKR? Alhamdulillah, baik. Departemen Keilmuan dan Riset. Dari namanya aja, departemen ini berbau keilmuan gitu ya. Isinya pasti orang-orang cerdas semua, pastinya dong ya. Iya dong, semua sobat fisika itu cerdas-cerdas, kita kan cucunya Einstein. Bener banget, siapa sih yang gak kenal Albert Einstein? Seorang ilmuwan dari Jerman yang namanya sering diartikan sebagai orang yang jenius, sang penemu teori relativitas, serta seorang yang menemukan rumus fisika E sama dengan M kali C kuadrat, rumus yang dipelajari oleh sejuta umat pelajar. Ngomongin tentang Einstein, bahkan ada film juga loh, judulnya Einstein dan Eddington. Di film ini, seperti judulnya, menceritakan tentang dua sosok ilmuwan yang hebat, yaitu Albert Einstein yang berasal dari negara Jerman dan juga Eddington yang berasal dari negara Inggris. Dan di film ini juga menceritakan tentang persaingan hebat di tengah-tengah atau di masa-masa Perang Dunia Pertama. Kayaknya seru nih kalau kita kupas tuntas kisah Albert Einstein dan Eddington. Wah, boleh banget nih, karena relasi kedua ilmuwan terkenal ini diawali dengan ketertarikan Eddington pada teori Einstein mengenai gravitasi. Sebuah teori yang telah ditinggalkan oleh para ilmuwan lain karena menganggap apa yang dikerjakan Newton terkait teori gravitasi itu sudah selesai. Namun sebenarnya teori gravitasi dari Newton ini meninggalkan sebuah penemuan lanjutan terkait teorinya bagi para penerus atau pengagumnya terkait tentang bagaimana gaya gravitasi itu bekerja. Nah, dari sinilah awal mula Einstein mulai memainkan peran dengan teori yang diajukan pada saat itu. Akan tetapi ada sebuah kendala yang menghambat Einstein untuk membuktikan teorinya, yaitu belum adanya instrumen yang mampu membuktikan percobaannya. Di saat yang bersamaan, Eddington yang juga dikenal sebagai pakar astronomi diberikan tugas oleh pemimpin institusinya dari Universitas Cambridge untuk membuktikan dan menyelidiki bahwa teori Einstein adalah salah. Tugas yang diberikan kepada Eddington ini dilandasi tujuan untuk menjaga kehormatan Isaac Newton sebagai pendahulu mereka dengan penemuan teori gravitasinya yang sudah dikenal dunia. Interaksi dan relasi semakin intens antara dua ilmuwan hebat ini diawali dengan permintaan Eddington terhadap Einstein untuk menjelaskan rumus-rumus atau simbol matematika yang digunakan dalam penelitiannya. Merespon permintaan dari Eddington, ilmuwan asal Inggris ini memberi jawaban serta berbagai macam prediksi yang sesuai terkait tentang teori-teorinya. Dari sinilah Eddington menjadi ilmuwan pertama yang berhasil menjelaskan teori dari Einstein yang digali melalui percobaan yang dilakukannya.
Namun keberhasilan dari Eddington dalam membuktikan teori Einstein ini menimbulkan rasa tidak senang dari para pemimpin atau petinggi-petinggi tempat Eddington bekerja. Hal ini tak lain dan tak bukan karena menyebabkan teori gravitasi dari Newton, seorang pendahulunya yang saat itu berusia kurang lebih 200 tahun, menjadi runtuh. Nah, sebelum Eddington ini berhasil membuktikan penemuan dari teori Einstein, itu sebenarnya banyak perbedaan pandangan dari kedua ilmuwan ini. Dalam pandangan Eddington, Einstein itu adalah seorang ilmuwan yang tidak menghargai karya orang lain. Dalam teori-teori dan percobaannya, Einstein ini menggunakan istilah matematikanya sendiri yang berbeda dengan istilah matematika yang sudah ada sebelumnya. Tidak hanya itu, Einstein dan Newton sebagai pendahulu dari Eddington memiliki sudut pandang yang berbeda. Newton say that gravity is instantaneous, but Einstein say that the speed of light. Dari perbedaan pendapat ini, para ilmuwan Inggris yang mendewakan Newton menertawakan atau tidak menerima pandangan dari Einstein. Menariknya, pada tahap ini Eddington masih merasa ada kesamaan gagasan antara dirinya dan juga Einstein. Eddington menemukan ada sesuatu beyond the gravity yang membuatnya semakin penasaran sehingga dia tidak memandang Einstein sama layaknya ilmuwan Inggris lainnya. Rasa penasaran ini semakin membawanya dalam kehidupan Einstein yang melahirkan sebuah persaingan dan persahabatan antara keduanya. Einstein menjadi teman debat Eddington namun juga menjadi teman diskusi. Selanjutnya, kedua ilmuwan hebat ini dihadapkan dengan situasi yang kurang kondusif dan persaingan yang semakin memanas dari kedua negaranya. Einstein mulai mendapat kiriman surat dari Eddington untuk mempertanyakan semua teori dan gagasannya. Keduanya mulai berdiskusi dan tak jarang keduanya terbawa dalam situasi negaranya. Saling menyangkal dan saling menyalahkan sudah sering terjadi antara keduanya. Hal ini berlanjut, Eddington terus mengkritisi teori-teori dari Einstein, begitu pula sebaliknya. Einstein terus membuktikan teori-teori dan gagasannya sampai akhirnya keduanya bertatap muka. Pada akhirnya, Einstein menjadi seorang ilmuwan yang terkenal dengan teori relativitasnya dan divisualisasikan bahwa Eddington yang sesungguhnya mengangkat Einstein dan semua teorinya menjadi sebuah revolusi sains. Eddington yang membantu Einstein untuk terus berpikir dengan semua pertanyaan serta kritik, bahkan mempublikasikan sekaligus membuktikan teori-teori itu di depan majelis para ilmuwan di Inggris. Setelah pembuktian teori relativitas umum oleh Eddington, Einstein menjadi terkenal dan mendunia. Jerman yang saat itu baru saja kalah Perang Dunia Pertama, seolah mendapat kebanggaan tersendiri di tengah kedukaan dan invasi yang menghebat. Lalu untuk Eddington sendiri bagaimana? Eddington sendiri seperti penarik layar untuk pertunjukan. Ia tenggelam dalam nama besar Albert Einstein. Tapi kenapa ya ia rela membuktikan teori orang lain dan menekan biasakan pendapatnya sendiri? Seorang ilmuwan yang baik selalu mencari kebenaran pada data eksperimen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teori yang diciptakan oleh para ilmuwan bukanlah sekedar teori yang disusun semata berdasarkan pemikiran dan logika sains, tetapi juga dibuktikan dengan kebenaran berdasarkan data eksperimen, sehingga dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Seperti layaknya yang dilakukan oleh Eddington dalam keberhasilan teori dan penemuannya yang dikenal hingga saat ini. Oke, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu pada waktu itu tengah terjadi perdebatan yang sengit antara teori gravitasi Newton yang telah dianggap selesai oleh berbagai macam ilmuwan, namun dapat dikembangkan lagi oleh Einstein yang kemudian disebut teori relativitas. Teori ini berujung pada penolakan, maka dari itu diperlukan pembuktian untuk membuktikan teori ini. Eddington, sang fisikawan dari Inggris, ingin membuktikan teori dari Einstein ini, dan kemudian hasilnya teori ini dapat dibuktikan dan hal ini dianggap sebagai revolusi sains.
Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara podcast kali ini yang telah memaparkan materi yang begitu menarik untuk disampaikan dari kisah Albert Einstein dan Eddington pada kesempatan kali ini. Ya, sayang sekali nih waktu kita harus berakhir sampai di sini. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dan wawasan dari podcast kali ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya Desi Fitri Astuti dan rekan saya Akrom Julia Lebar Pratama selaku MC pada podcast kali ini. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Nantikan konten podcast Himafi berikutnya ya.